Jangan tunggu bencana dulu, saudara. Baru sadar bahwa Tuhan yang berharga. Mengapa mesti tunggu hari kemurkaan? Untuk menyadari bahwa tidak ada yang berharga di hidup ini. Hah? Tidak ada. Satu-satunya yang ada harganya, yang ada nilainya cuma Yesus, saudara. Ya ampun. Jangankan yang lain, nyawa kita saja tidak ada harganya. Ini waktu orang sungguh-sungguh menemukan Yesus. Dan ini perkataan Yesus. Ini cerita yang dia ceritakan. Oh. Beberapa ilustrasi yang Yesus cerita ya, tentang betapa mulianya kerajaan Allah dan kebenarannya. Oh, saudara, masih dapat ingat enggak? Semua Yesus cerita, ya, semuanya tidak ada nilainya bila dibanding dengan kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang tidak ada harganya, betulnya tidak ada harganya. Sekali lagi, yang bilang siapa? Yang bilang yang ciptakan bumi ini. Satu. Yang bilang yang ciptakan 4 orang. Kok? Orang itu lebih tahu dari dia. Bagaimana? Yang bilang dia. Kalau cuma orang yang bilang, sekarang manusia lebih percaya orang bilang daripada Alkitab bilang. Ini aneh. Siapa yang percaya? Ini orang Kristen. Siapa yang percaya? Pendeta. Siapa yang percaya? Teolog. Yang merasa paling pintar. Udah. Ini aduh. Coba ya. Kalau melihat umur bumi ini dari Alkitab, ya saya percaya hitungan Alkitab 6.000 tahun. Kalau hitungan sains ya ini miliaran tahun kata. Orang bilang. Orang tahu apa? Alkitab ini ditulis oleh Tuhan, pencipta semesta. Ngoni tahu apa? Dia bilang ini 6.000 tahun, kok ngangkut itu lebih tahu. Ya, itu. Emang saintis selalu menganggap orang yang percaya Alkitab, orang Kristen itu bodoh semua. Tuh anggap bodoh semua, bodoh. Bodoh sampai angko, sudah tarik-tarik napas dia, baru angko tahu siapa itu bodoh. Rasa-rasa mau tanya pada orang tuh. Kalau dong so mati, kalau seandainya boleh tanya mau tanya. Tuh, kok ngana baku dapat yang siapa? Baku dapat yang Einstein. Baku dapat yang siapa? Berabad-abad kita cuma tahu yang sekolah itu yang pandai. Padahal hikmat itu dari Alkitab. Lu yang bilang tuh kan kok bagaimana toh? Nanti yang S3 kenapa dia sudah membunuh? Oh, berarti dia tidak bermoral. Kan baru angkot tahu. Saya kira dia orang besar biasanya moralnya paling baik. Baru engkau terkejut. Kemudian dibuktikan. Pusing. Kok bisa ya? Ini. So bilang apa? Takut akan Tuhan adalah awal dari semua pengetahuan. Artinya, dia orang pandai. Nyandak takut Tuhan. Artinya dia paling bodoh. Sesuai menurut pandangan Alkitab, pandangan Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Pencipta semesta. Yang menciptakan itu orang-orang yang bilang apa? Yang tidak ada Tuhan. Nah itu. Dorang itu yang ciptakan Tuhan. Kalau orang bilang Tuhan yang tidak ada. Kok angkut sampai ada backing? Susah. Lihat saudara, manusia ya. Waktu dia pikir dia semakin pandai, dia pikir dia semakin pandai.
Semua orang bilang dia paling pandai. Toh? Semua orang dia bilang dungu. Dia bilang bego semua. Toh? Termasuk Tuhan dia bilang bego. Mungkin dia nggak pernah bilang dari pemulu. Tapi sikapnya. Toh? Dia nggak usah bilang dan orang so tahu. Dia maksud Tuhan dia bodok. Oh, ada Tuhan bodok nggak boleh orang Kristen. Oh. Oh. Sekarang apa ada yang lebih ya nak mau mulai dari sini bagi je. Ingatkan mau bagi je. Apa ada lagi merek yang lebih bagus dari Apple? So banyak. So bersaing atau tapi mula-mula kan waktu dia tampil ndak ada yang tampil lebih dulu. Oh, sudah tahu kan bagaimana model kota? Begitu. Oh, mahal ini, mahal. Pernah enggak saudara berpikir, kok bisa orang lain kan kalau mau bikin merek, bikin logo, bikin kayak bagus, kenapa mesti bikin so gigi akang? Coba. Kalau tuh orang kan mau bikin logo loh, kalau boleh bikin yang paling bagus tuh Apple, kenapa DP Apple mesti begini? Mesti so ada gigitan. Lalu sepertinya ini apa? Diperkenalkan seperti ini yang paling pandai. Waktu Adam dan Hawa makan itu buah. Ya memang orang tidak tahu kalau itu buah apa. Pokoknya cuma buah aja, buah. Buah. Ya tentu Hawa bayangkan di situ ada banyak buah. Pasti buahnya enak-enak. Ini buah larangan ini waktu setan jangan lihat. Jangan lihat. Iyo, dapat lihat ini. Bagaimana kata Hawa kata-kata? Sepertinya ini apa bagus kata-kata itu ya? Mau lihat Hawa kata-kata coba waktu setan bilang kong Hawa bilang apa Kejadian pasal 2 coba lihat dulu waktu setan bilang kong Hawa lihat kong Hawa bilang apa? Nah, nggak maksudnya kong langsung di Hawa bilang apa? Hawa dapat lihat apa? Terus ayat, ya. Waktu Hawa lihat itu buah itu dapat lihat apa? Dapat lihat enak. Apa ya? Waktu perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu apa? Baik untuk dimakan. Lihat. Baik untuk dimakan, sedap kelihatannya. Ini lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Dapat rasa pandai kalau makan di buah. Pernah enggak saudara makan buah? Aduh bagus makan ini. Dapat rasa pandai. Atau gimana? Dapat lihat pandai ini buah ini. Kalau dapat lihat keren itu ada. Kalau orang makan di dia, ikut dapat lihat dia banyak doi. Mahal soalnya itu buah. Tapi kalau pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Memang aneh sekali nih buah ini.
Pohon itu baik untuk dimakan, buah pohon itu baik dimakan. Sedap kelihatannya. Lalu pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Sebetulnya mengerti kita nih. Ini pohon ini pemodel bagaimana jadi dia. Oh. Dan bayangkan apa? Setan mulai dengan bayangkan, dorang pasti kan sudah lewat-lewat di situ. Tuh. Alkitab memang tidak pernah memberitahu sejak diciptakan. Tuh, Adam dan Hawa kan diletakkan di Taman Eden. Taman di Eden. Gitu ya. Sejak diciptakan mereka diletakkan di situ. Alkitab tidak pernah memberitahu kalau di situ berapa lama. Tidak pernah diberitahu. Memang kalau saudara ingat kira-kira tahun lalu atau 2 tahun lalu saya pernah menjelaskan ini kira-kira. Kan kira-kira toh tafsiran saja saudara. Kira-kira dorang hidup di taman itu berapa tahun? Ada yang ingat? Ini ada alasannya saudara, ada alasannya ya. Karena misalnya mungkin sedikit lari ke sana toh. Sekaligus saudara ini yang tidak diingat, yang tidak disiapkan soalnya ini. Coba Pasca Keluaran pasal 12. Engkau harus mengambil domba itu dan mengurungnya sampai hari keberapa? Ambil hari apa? Hari keberapa? Hari ke-10. Ambil hari ke-10. Kok kiapa bukan hari pertama? Kiapa hari 10? Saudara pernah enggak berpikir begitu? Saudara lihat ini ya. Ini waktu Tuhan, saudara lihat. Ini firman Allah. Alkitab ini sebenarnya saudara ya. Ini penuh dengan rahasia. Yang tidak pernah akan dimengerti oleh siapapun. Kecuali rahasia itu dibukakan oleh Tuhan. Ya. Saya belum pernah dengar penjelasan ini sampai saya di sekolah Alkitab. Kong DP pengajar profesor. Baik saudara tahu ya. Saudara pikir apa? Hah? Itu pandai sana, itu jago. Itu siapa? Itu profesor Alkitab. Siapa? Apa? Yang saya bilang ke saudara apa? Orang pe guru, orang ya pernah panggil bapak dan ibu, om dan tante. Ya, enggak pernah. Orang nih tahu orang tuh gelar dan sekolah di mana tuh nih tahu, Orang panggil pada dia om dan tante, sudah. Nah itu, tuh om itu yang kemudian menjelaskan pada orang. Oh, kok bisa ya? Nah ini, ya saudara, ini kan tafsiran. Tuh. Kalau ada yang boleh jelaskan, silakan jelaskan ya. Bayangkan saudara, waktu Tuhan menciptakan hari pertama, hari kedua, 3, 4, 5, 6, 7 dia berhenti. Hari ke-6 sini, ya kira-kira di sini apa? Manusia diciptakan. Hari ke-7 Tuhan berhenti. Sekarang anak domba itu jantan tidak bercela berumur setahun apa? Kamu harus mengambilnya hari ke Nggak ada, hari ke-10 nggak ada.
hari. Tiba-tiba ada hari ke-10. Berarti sini 8, 9. Baru hari ke-10 anak domba disiapkan. Berarti kemungkinan besar di sini kan Adam dan Hawa masa hidup sampai sini kok. Nah, jadi kurang lebih kalau 1 hari sama dengan 1000 tahun. Berarti dua hidup sebelum berdosa. Bukan sebelum berdosa ya. Sebelum sampai pada ini dan mungkin gambarannya seperti itu ya. Sampai akhirnya anak domba kan masalahnya Adam dan Hawa itu apa? Dipakaikan baju oleh Tuhan. Berarti ada anak domba yang disembelih. Diambil kulitnya lalu ditutupi. Dijadikan baju untuk Adam dan Hawa. Jadi ada binatang yang dikorbankan. Ya, ini untuk menubuatkan penebusan ribuan tahun yang akan datang penggenapannya. Oh, ini ya, ini Alkitab luar biasa. Ya, jadi sebelum itu Steve Jobs kan yang bikin ini Apple sana. Oh, sebelum dia ambil ini menjadi logo, dia pikirnya ada orang tahu. Itu. Jadi orang-orang pun bertanya, kok bisa ngana baking logonya seperti ini? Apa ngana mencontoh dari kitab Kejadian? Dia bilang, oh enggak orang enggak pernah tahu. Orang enggak pernah berpikir ke sana Nah, ya kan? Orang lain kalau mau mengelak ada saja alasannya tuh. Enggak itu orang minta, itu orang tahu. Nah, itu. Orang minta. Yang jelas apa? Semua mencurigakan. Masa itu apel so gigi akang. Yang lebih mengerikan lagi saudara. Ini saya dengar penjelasan tentang apa yang terjadi. Ternyata komputer pertama yang berhasil dia bikin komputer atau HP sih itu. Ya. Yang pertama kali dia baking dijual dengan harga. Ini yang pertama ya. Jadi dijual dengan harga ini. Kok tanya lagi, loh, kenapa kau DP harga ini? Oh enggak, ini angka ini angka ekonomi kata. Ini angka ini bagus sekali untuk ekonomi. Lalu itu ada pertama. Yang kedua itu DP wakil DP wakil. DP apa istilah co-founder. Dia bilang, oh kita paling suka sekali dengan angka 6 yang diulang-ulang. Jadi orang yang nak mencontoh di angka antikris enggak. Sekali lagi tuh, pengen ini setan kan, saya bilang kan setan itu kalau nyandak berdusta itu bukan setan. Itu setan yang jujur itu enggak ada. Setan itu pasti penipu aja. Pasti dia kalau sudah dapat tahu DP salah, dia bilang, oh enggak, bukan begitu, bukan. Setan pekerja. Apa? Yesus bilang apa? Yohanes 8 ayat 44. Apa? Iblislah bapamu, bapa segala dusta. Tuh. Dari awal dia memang pendusta. Itu, Orang yang terbiasa berdusta baru disebut pendusta. Maksud susah saudara kalau
Masa katu baru satu kali badusta aku suruh lagi. Ngana memang pandusta oh. Bukan baru satu kali dia badusta. Mar kalau dia selalu berdusta saudara akan bilang dia nama apa? Pendusta. Oh. Pendusta. Bagaimana kalau pendusta? Dia waktu berhadapan dengan persoalan ikut datang dia jurus. Kalau orang jujur susah sekali mau berdusta. Dia masih mau pikir dulu. Dia mau karang bagaimana tuh. Langsung udah perasaan ndak enak. Ini orang jujur nyanda enak berdusta. Sementara kalau pendusta nyanda enak kalau jujur. Ini munafik. Nah, bayangkan. Ini begitu tuh saudara tuh. Ya. Kalau pendusta dia sudah usah ingat-ingat. Dia pokoknya keluar begini. Ya dasar kalau pendusta memang langsung cepat sekali. Cak. Iko langsung keluar dari pendusta. Dari jalan keluar tidak pernah jujur. Pasti dusta. Ini kan dosa yang paling mudah untuk dilakukan sebenarnya. Apa? Saya baca apa? Olahraga bela diri. Tuh. Saudaranya tidak kuat, marjago kalau badusta tuh. Kalau mau balumpa dia nih tahu. Lompat tinggi dia nih tahu. Lari dia nih tahu. Ada olahraga bela diri apa? Badusta. Itu bela diri. Tiap kali baku dapat dengan persoalan, dia tidak ada cara lain selain set dusta keluar. Langsung TOWO towo. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan coba kok. Jadi kalau saudara mau berdusta, ingatkan dirimu itu setan pekerja. Setan pekerja yang baku iko. Kan bukan setan pe anak. Seorang bapak surgawi pe anak. Dia tidak pernah berdusta. Itu harusnya orang takut berdusta, benci segala jalan dusta. Ya, memang saudara lain kali dapat rasa rupa. Dapat rasa kalau nyanda mau berdusta, semua dipermalukan kotek kita. Semua dapat tahu kalau kita ini siapa. Padahal Tuhan bermaksud apa? Dia mau tolong orang. Jadi dia bawa orang sampai di hook, sampai saudara sudah tidak bisa, sudah ada jawaban lain selain jujur. Sekali lagi, waktu saudara, ya, pokoknya untuk apa saja yang keluar dusta loh, saudara harus bertobat, jangan tunda-tunda, jangan tunda-tunda saudara tuh. Akhirnya apa? Soleh beba akar tuh dusta, akhirnya membuahkan kebinasaan. Aduh percaya deh saudara. Ini lihat, berarti kan ini loh, ini memang loh, ini bukan cuma udang di balik batu ini tuh udang so goreng, tuh, so santang ini udang, so dapat lihat. Marasi orang bisa berkelit, enggak orang ini pernah berpikir tentang angka antikris. Siapa itu? Nah ini, ya besok orang sekarang, ini segala rupa juga bahas-bahas tuh angka 666. Orang-orang siapa? Ini yang bahas Alkitab, yang baca Wahyu 13. Orang juga sekarang ini cuma mengelak untuk itu. Soalnya ini mengerti deh kita. Tuhan ini kok bisa begini ya? Ya, hamba Tuhan masa kini. Loh kok aneh kamu? Jelas-jelas kok Alkitab udah tulis tentang angka itu. Kok bagaimana engkau mau melarikan diri dari sana? Dari sini saja betapa hebatnya Alkitab ini kalau begitu. Bayangkan tuh, untuk membuktikan hasil kerja mereka luar biasa. Orang mesti pakai logo ini.
Oke, ngoni jago. Tapi dari apa yang kalian buat, orang semakin dibuat meyakini hebatnya Alkitab. Nggak bisa lari. Nggak bisa lari. Alangkah luar biasanya Alkitab ini. Kenapa dia luar biasa? Terbukti yang menulis manusia petangan dipakai oleh Tuhan. Musa tidak pernah tahu. Kan, kalau Musa yang tulis itu kejadian tadi. Musa tidak pernah tahu kalau isinya ternyata bisa seperti itu. Sejago-jagonya setan, dia tidak bisa lari. Tidak bisa. Tuhan sudah tentukan nanti ngana mau pakai angka 666, tidak bisa lari. Tetap dia di situ. Tetap. Ya. Setelah reken-reken para reken, tahu. Nah apa DP angka. Memang saudara itu orang yang. Coba Wahyu 13 ayat 18. Ini kok ini tahu ini kok saya bicara ini. Ya, orang mengalir judul itu. Coba lihat Wahyu 13 ayat 18 ya. 18. Tiga belas, 18. Coba dari ayat 16 deh, 16, 17, coba lihat. Coba lihat. Ini antikristus toh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya dan atau pada dakinya. Kong 17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Tanda apa itu? Yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Bayangkan. DP nama apa? Bilangan. Bilangan. Nah, kalau nanti saudara periksa ya, mau ini komputer mau apa ya, itu apa yang membentuk itu apa coding ya, atau di coding tuh itu angka. Itu angka. Kan angka, hati-hati loh saudara. Orangnya tidak benci angka loh. Tuhan saja kok ada angkanya. Ini so dekat sekali lagi. Ini so sangat dekat. Ini bencana luar biasa terjadi di mana-mana tuh. Nah usah di luar negeri, Indonesia, so luar biasa saudara ya. Saya memang beberapa waktu ini sudah cuma dia lihat tuh berita. Tuh. Kecuali kalau memang sangat, apa ya, lewat saya klik juga. Apalagi kalau dia cuma 8 menit, sudah saya klik, bentar. Kalau enggak, sudahlah. So tahu kok bencana di mana-mana sudah. Sampai ngeri, tuh. Yang tuh di Aceh tuh, yang viral itu tuh. Bayangkan apa? Sudah tahu kalau orang sudah ditolong atau belum. Tuh. Bayangkan. Ini rumah karena dia 2 lantai. Tuh. Jadi pemilik rumah kan masih ada di lantai 2. Tentu udah suruh-suruh pergi dong, mau pergi. Karena dia pikir, mau saya tinggal tuh sampai rumah nanti orang ambil. Mau nih juga keluar. Tuh orang kan ada lantai 2. Nah itu. Sekarang orang Bataria kenapa? Karena tuh air so masuk di lantai 2. Coba. Rumah lain tak tutup sampai DP atap. Coba kan saya lihat, saya dengar kan saya sebenarnya juga ikuti. Apa? Beberapa desa hilang ya menurut petugas rata dengan tanah. Bukan rata dengan air, rata dengan tanah. Soalnya enggak ada DP rumah. Enggak ada DP rumah sudah tutup. So masuk ke dalam tanah. Ini bagaimana? Hilang. Bukan cuma satu desa, beberapa desa.
saudara, coba kok. Bingung juga saya ya, kalau keluarga itu ditinggal. Semua soalnya tidak ada orang, sekurang dorang tak tinggal. Berarti tadi kan ada suruh-suruh keluar, marmun ini mau keluar. Bagaimana sih? Suruh keluar, mau keluar. Sekarang dorang Bataria telah soalnya tidak ada orang di situ. Kok? Itu sayang harta ini lebih daripada nanti setelah dorang sendiri terancam, baru dorang so bingung. Kong, siapa kau mau tolong? Napa kau itu air? Tentu kan orang pikir, nggak mungkin kok mau sampai lantai 2 tuh. Lama-lama surut dan tunggu-tunggu mau surut, loh malah soleh benai itu air. Kayak apa? Ujangnya nggak berhenti-berhenti. Hah? Tuh air masih tinggi, ujang sota tambah. Jadi, oh ini soalnya tahu beritanya seperti apa. Tuh, semoga kata saya ditolong. Saya dengar apa? Tim SAR bilang, aduh. Orang mau pergi, malah susah sekali. Nyandak mau dapat pergi. Begitu sulit medannya untuk pergi. Oh, kok pergi bagaimana? Bencana so di mana-mana sekali lagi apa? Kalau cuma mulia begitu, ini so bukan bencana. Bisa saja ini tanda kedatangan Tuhan. Yang orang makin hari makin tidak peduli. Tuhan masih 2000 tahun baru datang. Angko semua ikut Pak Hairil Anwar toh. Mana-mana aja. Tuhan katusnya nak mau datang. Jadi orang katusnya tidak peduli. Ses ini kasih yang Natal ses. Toh. Natal ses tidak usah baca cerita antikris. Sampai berdoa. Kalau boleh Tuhan datang kok tanggal 25 Desember. Atau bukan tanggal 25. Bagus tanggal 27. Gak usah lupa semua. Semua libur. Kudu nintau napa Tuhan suta sopu. Badisko. Oh, perlu angko kurang. Yang penting itu angko makan cookies. Orang kata di sorga kan ada cookies tuh. Makan cookies tuh kalau so banjir so naik tinggi. Sedang dorangnya ada danau. Boleh banjir setinggi itu kok orang sini di sini danau. Ya siang Wah, aduh orang komangsas nggak mungkin danau. Air danau mau sampai di petalingaan. Ya ampun. So bilang apa? Kalau bukan rata dengan air, rata dengan tanah. Orang mengerti enggak? Itu kejadian di Palu tuh hari apa? Terjadi sekaligus apa? Tsunami. Apa? Tanah bergerak, tanah terbelah. Coba, ini boleh coba jadi satu kali. Itu yang tadi Palu. Coba jadi satu kali. Kenapa tapi rumah? Soalnya enggak ada tuh rumah. Coba bagaimana? Soalnya ada yang tanah. Sudah ada di. Aduh kasihan saudara. Tuh, ini bumi. Sedangkan gunung boleh tak masuk di dalam nanti semangko per rumah. Bingung saudara kali jadi ya. Pengen manusia ya. Ini bencana sudah sedahsyat ini. Orang Kristen sebenarnya tahu sekali. Tanda kedatangan Tuhan tahu sekali tuh orang. Tapi setan kalau mau menipu orang kan begitu. Bayangkan Adam dan Hawa ada di tamannya Tuhan. Saudara cuma ada di gedung yang disebut rumah Tuhan. Tapi waktu kau sendiri tidak mau menjadi rumah baginya. Kok? Adam dan Hawa di taman. Tuhan yang baking tuh taman kau taruh situ pada orang. Kong setan boleh baking bodok. Kau tarik no. DP kerja kalau bukan BFB, Instagram, apa leh? Bermain, bengong, apa lagi?
Semua tuh Tuhan bilang jangan. Itu itu toh. Orang waktu Senin tahu dia mau baking apa itu. Akhirnya lewat tuh segala rupa tuh nyanda guna. Akhirnya saudara, yang diterima berdosa jadi berdosa. Dia besok itu bilang apa? Alat untuk berdosa ada di tanganmu. Saudara ya. Tuh hari saya pernah tergoda lagi. So mau buka ulang FB. Bukan karena apa? Ada alasan kuat, alasan rohani. Apa? Supaya katun orang dengar tuh khotbah kasihan. So ya pernah tuh orang live di FB. Kong so banyak nih kasihan tuh jemaat-jemaat berita kita sering tahu. Apa leh? Alasan banyak sekali tuh. Nanti kita tak boleh jaga diri. Kau dalam hati begini. Kau ngana bye-bye. Itu Simpson bagaimana? Itu Simpson bagaimana kong kalah? So diperingatkan terus. Simpson. Itu. Kita pespir. Kong perempuan cuma bikin kalah. Ya mungkin. Satu kota orang satu kota kita nyak tako nanti cuma perempuan leh. Itu. Kong Simpson untung tuh. Itu baru saudara. Itu saudara. Oh Tuhan, iyo Tuhan. Simpson bukan perempuan. Berapa banyak perempuan yang dikalahkan. Tuhan. Sudah toh, angko kan so bebas tarik. Mana mau cari itu mana? Mau kasih biar dirimu terikat lagi. Ya oke. Terima kasih Tuhan. Nyanda. Nyak pernah buka, nyak pernah. Kalau saudara kata kuat semua ya, terserah tuh. Tentu kita berkulang itu kekuatan. Sesuatu kuat, lome, angkot tuh kuat. Bilang Kang, bencana alam saja so mengerikan, apalagi bencana rohani. Oh kasih yang bagaimana? Bencana alam saja so mengerikan. Sedangkan ada aman-aman bencana rohani terjadi dari dulu. Dari dulu kan bencana rohani. Yudas Iskariot kalah. Petrus hampir kalah. Apa? Petrus kan memang so miring sebenarnya. Toh kurang Tuhan tapi angka. Itu orang langsung baku dapat yang Tuhan Yesus ya. Orang sekarang saudara cuma ada lihat pasas. Waktu itu sedangkan langsung dengan Tuhan Yesus dengar langsung DP suara. Ternyata orang bisa kalah. Tuh kasih ingat. Oh. Sana. Terus. Saudara, jadi sekali lagi saudara. Setan kan, dia paling benci kan 4 orang. Baik nggak saudara? Yesus waktu memperingatkan tanda akhir zaman dia bilang apa? Akhir zaman sebelum kedatanganku. Ini 2 tanda ini akan jadi apa? Tanda zaman Nuh dan zaman Lot. So kasih ingat. Itu bencana sudah. Diberitahu tanda awalnya apa? Membeli, menjual, membangun, makan minum. Bayangkan.
Kong sekarang ini so gila-gilaan kalau saudara lihat. Kong baru bencana alam di mana? Kok bisa nyana di Petako? Ya betul. Rohani. Sampai yang di mimbar rusak. Bisa nyana tako. Lalu tanda ini saudara toh, tidak seorang pun membeli, menjual. Loh ini susah makin jelas. Bisa toh. Lihat saudara toh. Saudara lihat ya. Ini begini saudara. Orang sebenarnya kan apa? Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Toh, itu ya kata-kata ya saudara. Toh. Matius 11. Matius 11 ayat 24. Lihat betul. Bukan. Matius berapa? Matius berapa? Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Aduh 22 ayat 14 bukan 11. 22 ayat 14. Perhatikan tuh kata-kata. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Dipanggil sebenarnya banyak. Ya tapi sekali lagi saudara, perhatikan kalimat selanjutnya. Yang dipilih sedikit. Kong saudara masuk kelompok mana? Kelompok yang dipanggil atau kelompok yang dipilih? Ini kan kalau tanya, semua orang selalu pilih yang banyak. Dipanggil banyak, dipilih minoritas. Maunya apa? Kalau banyak kan rame ses. Mau suruh masuk gereja mana? Yang rame lah. Berapa orang sudah di situ? Cuma sedikit. Yang bilang Yesus. Apa Yesus berkhotbah? Sebenarnya saudara, kalau cuma mau lihat ini kata semoga tapi mata salah. Kalau cuma mau lihat, dapat lihat tuh siapa tuh mau masuk neraka. Tuhan kasih yang pada orang jangan sampai Tuhan. Bilang bagaimana tuh. Baru tadi deh, tadi kak. Taruh tanda dek. Nanti taruh dihapus. Tadi kota jam pagi tuh ya. Tadi waktu saya berdoa, dapat ingat sama. Dapat ingat pendeta-pendeta. Kongses mulai doakan. Semua nama yang muncul itu kita doakan. Siapa? Pendeta-pendeta yang kita tahu. Kasih yang sementara. Sementara bermasalah. Saudara pikir gampang. Untuk menghidupi khotbah yang dikhotbahkan. Apa yang diajar ke orang lain. Ya. Saya sampai tadi. Angkat tangan dan minta ampun Tuhan. Tolong hambamu. Ya. Sehingga hamba sungguh-sungguh menghidupi apa yang aku suruh orang lain baking. Tolong Tuhan. Tolong hambamu. Ya. Sehingga hamba tidak hanya bisa mengajar orang. Ya, tidak mudah. Tidak mudah sekali lagi. Pendeta besar yang dianggap luar biasa jatuh. Kok siapa kasih yang Rona ini? Tuhan kasih yang tolong Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, pasti kita kurang mau punggu di PC. Tolong Tuhan. Tolong saya sampai bilang, ke saudara saya bilang, ke Tuhan, Tuhan, kasihan. So itu Tuhan, kasihan Tuhan yang paling tahu, kasihan kekuatan hambamu. Ya, kalau boleh panggil pulang untuk Tuhan ambil jo.
Saudara, ini kan sama dengan Paulus tuh Filipi pasal 1 itu tuh ayat 21 selanjutnya itu Paulus bilang apa? Kalau mau ikut hati kita lebih memilih pulang. Tapi kenapa Tuhan masih suruh tinggal? Kenapa? Karena ini untuk kalian. Sebenarnya saudara, jangan ngeri misalnya mau kasih tinggal anak-anak. Bukan karena apa? Bukan nanti dorang sih ada orang urus. Bukan, dorang kok tahu urusan diri. Yang paling ngeri adalah siapa mau ajar. Tuh. Di pelajaran keras yang orang lain jangankan mau baking mau ajar, dong mau ajar. Tuh. Siapa mau masuk gereja? Ya, orang suka. Coba. Ini Paulus ya. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama dengan Kristus. Mati untung. Itu memang jauh lebih baik. Pikirin Tuhan. Tapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Itu Paulus masa itu. Apalagi saya melihat keadaan masa kini tentukan. Ini banyak pelayan dan lain-lain. Oh Tuhan khusus jadi apa yang butuh gereja sekarang? Siapa yang butuh begitu? Alat musik gereja saja bisa dipakai untuk dunia. Latihan di mana? Latihan di dalam gereja. Dan gila. Yang dipercaya soalnya. Tuhan kasihan. Dia yang mau minta, ini Tuhan turun. Ini Tuhan apa yang mau turun? Lucifer yang ada di situ, bukan Tuhan. Bukan Roh Kudus. Pemain musik, soalnya ada ingat tuh lagu rohani, dia kurang ingat tuh lagu dong menyanyi di pernikahan. Siapa pernikahan orang ada ya soalnya. Ya. Benar-benar saudara ini sebagai hamba Tuhan. So jengkel, sakit hati. Jadi apa gereja sekarang? Tuh. Lalu kalau ada pertemuan-pertemuan besar, mau yang pimpin. Tuh, kontoran dapat suruh pergi. Mendengar pas apa? Mendengar pas setan. Mencari ibadah yang benar-benar merindukan Tuhan. Ini sama dengan apa? Cari jarum di antara jerami. Yang mau dapat. Dan orang sudah tidak suka soalnya. Jadi akhirnya, ya pendeta-pendeta, ya baku ikut. Kok siapa tuh mau datang? Kalau saya mau pendeta model ses, kok siapa tuh mau datang? Soalnya ada orang suka. Kalau saya nggak peduli. Yang ini mau loh. Yang ini mau bukan kita kok. Yang ini mau itu Tuhan. Saya seulang-ulang anak-anak ini. Hati-hati. Kalau ngoni yang tidak sungguh-sungguh ngoni pikiran. Kenapa? Ngoni pikiran ngoni mau waris di gereja. Nanti lihat, kalau ngoni yang itu ada Tuhan yang usir. Bilang ses. Itu baru sungguh-sungguh kerajaan Allah, pekerjaan Tuhan. Jemaat, yang sungguh-sungguh, nanti Tuhan yang usir. Sesnya mungkin usir. Nanti mana dorang? Tuhan so usir. Kalau Tuhan yang usir, dia punya di rumah. Ini cuma suruh usir begitu. Kalau dia langsung ambil kau penyawa, so terusir dari bumi selamanya. Ini kan Tuhan, saudara. Tuh. Lalu ini saudara anggap bikin takut. Bikin takut. Kalau tahu ini bikin takut, maksudnya apa?
Supaya kau bertobat. Kan Yesus berkhotbah tentang kedatangannya. Tuh. Ya. Kota-kota yang tadi saya waktu berdoa dapat ingat semua itu dia, saudara. Saya sementara berdoa, waktu kita mulai ingat cuma satu-satu tuh, tiba-tiba saudara saya ingat yang kota-kota yang Yesus kecam. Kota-kota bagaimana? Kota-kota di mana dia tinggal. Kota-kota di mana dia mengerjakan banyak mujizat. Dia bilang apa? Seandainya Sodom waktu itu mujizat seperti ini terjadi, pasti dorang masih ada sampai sekarang. Marngoni, dia bilang apa? Semua mujizat dikerjakan dengan luar biasa Pangoni. Lalu kalian tidak bertobat. Yesus yang bikin itu mujizat. Yesus yang ajar kong dorang yang tidak bertobat. Kasih yang apa dia cuma Rona. Dengan godaan yang luar biasa seperti ini. Coba saudara, kau masuk dalam bilangan yang dipilih. Harusnya bahagia. Coba mana lagi tuh apa? Seperti zaman Nuh dan Lot, mana itu? Coba lihat itu sebentar. Coba. Lukas 17. Ini kan dia bercerita tentang bagaimana dia datang. Tanda-tanda seperti apa yang akan terjadi. Sama seperti terjadi pada zaman Nuh. Demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Apa? Mereka makan dan minum. Kawin dan dikawinkan. Sampai pada hari Nuh masuk dalam bahtera. Coba, itu kan kurang lebih 120 tahun. Masa Nuh memperingatkan orang-orang yang hidup di zaman itu. Kira-kira 120 tahun. Hasilnya apa? Hasilnya 0. Yang dia bawa masuk di bahtera cuma berapa? Cuma dia, istrinya dan anak-anaknya, titik. Udah. Yang ada biar satu, yang ada ditolong, yang diselamatkan. Coba. Lalu ini Tuhan bilang apa? Ini akan terulang. Oh kasihan Tuhan. Lalu makanya dorang pergi gereja kemasan. 20.000 orang. Oh. Dorang masuk dalam bilangan dipilih atau cuma dipanggil? Panggil dari ada babi putar 10. Oh. Lanjut orang mau pergi. Mau babungkus enggak tuh orang? Iya babungkus. Dong susah dia ini enggak usah babungkus. Dong susah dia sama tuh mau bungkus. Susah dia so kurang mau ambe-ambe. Oh semua semangat itu tuh. Biar dia pergi kalau dia kurang tidur. Nanti kalau semua pembagian baru dia kita lagi mah dapat. Lihat tuh banyak, banyak. Nanti habis itu Tuhan pilih. Memang zaman sekarang hampirnya tidak pernah lihat ada tanta-tanta pilih beras. Kenapa? Karena sekarang beras sama so bersih, so kurang muteru. Kalau zaman dulu pilih beras, dong ses dulu baku iko deh mami pilih, tuh orang dia pilih. Tong tahu tuh mana tuh mau kasih keluar. Kenapa ini padi, konga kasih. Kok habis itu tapis-tapis. Begitu tuh pilih, saudara. Itu Tuhan dah bilang itu begitu. Dia mau pilih. Tuh mana itu betul. Tuh mana tuh dia mau kasih masuk di panci. Tuh mana yang ini buang jo, kasih payang.
Adik mana dia? Sama. Bayangkan tuh. Jadi waktu zaman Nuh, kira-kira zaman Nuh ke zaman Lot ini ribuan tahun. Oh, kira-kira berapa tahun? Ini bukan cuma beda berapa bulan. Kenapa? Lalu zaman ini berulang. Hah? Ini sudah terjadi zaman Nuh. Lalu sebelum bencana terjadi, sebelum hukuman Tuhan terjadi, apa dulu? Hah? Terjadi lagi persis waktu zaman Nuh. Dan Yesus bilang apa? Nanti lihat. Waktu kita mau datang, Nuh dan Lot ini akan kembali zamannya. Kok sekarang apa baru terjadi? So lama, artinya sudah di muka dia. Apa? Sekiranya waktu ini tidak dipersingkat, maka tidak ada yang selamat. Yang bilang Yesus kok bayangkan. Kembali ya. Makan, minum, membeli, menjual, menanam, membangun. Sampai dapat rasa apa? Duh, so bagus sekali kok mang di bumi. Masa kok mang Tuhan semua datang? Masa semua kiamat? Oh, nyak mungkin. Tuh, so tenang-tenang kok mang ses. Aduh, memang katut kan kalau katut damai katut di bumi kan lihat orang tuh. Baku-baku sayang semua. Biar orangnya nak masuk gereja mar baku sayang. Tuh, orang rukun-rukun selalu. Tuh, biarnya nak pernah rukun dengan Tuhan, mar orang rukun selalu. Begitu tuh. Sekarang kan makin hari kan makin banyak rukun tuh. Rukun yang tidak rukun tuh. Rukun baru arisan. Habis itu orang sudah sobaku marah gara-gara arisan. Dia siap pernah datang satu hari, dia yang baking tuh rukun. Habis itu dia sudah pada berdua untuk arisan. Kemana dia nang? Soalnya anak nih, dia supi Jepang. Itu saudara, dusun Jepi Jepang. Udah susah. Orang masih rukun. Itu tuh rukun. Hele gereja berentrok nanti rukun. Dorang yang masuk gereja dari ada rukun. Tahu rukun? Coba baru dia penyebutan saja. Coba saudara renungkan kok ini. Kan dati nyanda usah masuk ibadah. Dari angkau mapi rukun. Rukunnya siapa? Rukunnya setan. Loh, kalau menolak ibadah kan rukunnya setan. Gimana sih? Merasa itu betul, bagaimana lagi ini? Yang penting ada makan dan minum. So bilang akan firman Tuhan itu makanan dan minuman. Tapi apa? Orang masalahnya lahir baru cuma apa? DP tanda cuma dibaptis dalam air. Itu gampang. Tapi kalau kamu tidak pernah bertumbuh, kamu belum pernah lahir baru, so mati justru. Kasih yang Tuhan ya. Sedang yang so melayani, bukan baru kalamaring dibaptis. So melayani saja ternyata masuk neraka. Bagaimana ini habis baptis kok tidak ada dia? Yang penting dia so baptis, kok pasti masuk surga. Ini pikir bagaimana ini? Saudara lihat, ini siapa dah ajar? Gereja dah ajar. Ini bukan di sini ya. Saya tidak pernah ajar seperti itu. Itu langkah awal. Kalau kau berhenti di langkah awal, maka kamu sebenarnya coba cek kaki ngana so mati sebenarnya. Kenapa? Baru lahir dan tidak pernah ditangani. Pelahir langsung setan yang tangani. Masa betul di hadapan Tuhan? Kan. Ini kan masa kini coba. So ngorekin dia. So berapa yang dibaptis? So tak tambah orang bilangan jemaat. Dan sekali lagi, inilah. Ini gereja masa kini. Ini manusia akhir zaman. Yang tidak ada, yang sudahnya ada hormat Tuhan. Sementara apa? Menyembah Tuhan. Kan yang Tuhan cari apa? Penyembah yang benar.
Penyembah yang benar apa dorang? Menyembah dalam roh dan kebenaran. Iya, haleluya, haleluya. Mari kita memuji, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Bukan begitu. Bukan begitu tuh menyembah dalam roh dan kebenaran. Kamu hidup kudus, taat firman Tuhan, tutup menyembah. Berapa haleluya, haleluya. Haleluya, peklar haleluya dia sudah. So haleluya yang setan. So baking sama tuh Tuhan marah dia baking. Masa itu penyembah? Yang Tuhan cari apa? Ya, Tuhan cari penyembahan, dia cari penyembah. Kenapa? Karena kalau penyembah yang datang dia pasti menyembah. Menyembah itu apa? Taati perkataan Tuhan, itu menyembah. Menyanyi haleluya 12 kali. DPK 13 cuma 12 kali tuh haleluya. DPK 13 iso iko setang pe mau. Tidak pernah mau tunduk kepada kebenaran, lalu kamu penyembah. Udah belajar di mana? Setelah diperhadapkan, mau pilih Tuhan atau pilih jalan-jalan? Atau pilih rame-rame? Pilih rame-rame. Coba, kamu belum lahir kasihan, so mati. Yang penting so baptis, pasti masuk surga. Pusing. Kepada saudara sudah dibuktikan berulang kali toh. Itu Simon tukang sihir, para rasul udah baptis. Kong Petrus bilang apa? Binasalah kau dengan uangmu itu. Aku lihat apa? Hatimu pahit seperti empedu. Lah yang bilang Petrus. Soalnya tahu yang baptis pas Simon itu siapa? Keren tuh sebenarnya, luar biasa. Dari dia mantan tukang sihir jago lagi. Kong bertobat, kong dibaptis. Siapa yang baptis? Para rasul. Mau salah di mana le orang udah baptis? Kong ternyata bisa seperti itu. So baptis bukan menyambung ayang le dia. Bapak, iko hadir di mana para rasul pergi melayani kon dia iko. Merdepehati ternyata belum beres. Petrus bilang apa? Binasalah kiranya. Bayangkan. Ini bukan cuma bilang keras, ini bukan keras, ini super kasar. Saya cuma aja ulang baca. Mari kita belum pernah bilang pak orang ini binasalah kiranya uangmu dengan engkau. Belum pernah. Nah, kalau ulang ini perkataan ini ya sering di khotbah. Mari kalau bilang langsung belum pernah. Petrus rasul yang benar. Kok Petrus yang bilang ini? Bayangkan Simon ini. Iko dalam pelayanan. Berarti lo bagus sekali tuh dia. Dia bukan damang kerpi mana. Iko dalam para rasul melayani dia ada di situ. So itu dia agak-agak. Oh begitu. Duh kalau begitu. Duh luar biasa lah kalau kita lekotnya boleh. Kong dia mau bayar. Nah ini. Sampai seperti itu saudara. Aduh kasihan. Kalau pikir itu karunia itu boleh baking, ini kan mana ini? Yang sekarang sampai karunia baking. Baking dan pendeta terpesona. Langsung suruh dia melayani. Dia cuma dia baking ada seperti terpesona. Ada lagi ya saudara ya. Jadi orang sedang hidup di masa seperti ini. Ya. Bayangkan orang sebenarnya kalau cuma mau bilang orang dalam pengendalian. Ya. Ada lagi yang saya lihat. Tadi sesungguhnya saya terus. Nah, sudah. Yang penting story pertama sudah. Ya. Tapi ngeri. Orang berarti ada di masa yang begitu mengerikan. Kemudian apa? Mulai dari anak-anak sampai orang tua dikendalikan oleh HP.
dosa pun berkembang di HP. Orang yang tidak takut pada Tuhan. Dengar dia sebentar, dengar khotbah. Habis itu sudah, so pindah. So lain lagi. Terus sekali lagi ya. Ini kok mesti hentikan. Saudara kan lebih jago dari toh. Kita kata yang boleh jatuh. Kalau saudara kan yang tidak jatuh toh. Yang jatuh kan cuma ini. Saudara kan jagoan. Ada lagi saudara. Tanya apa Tuhan? Benarkah sikapmu? Sungguhkah toh, ini menjadi berkat untukmu? Hah? Saudara jadi berkat di sini atau jadi apa? Atau sebenarnya saudara sedang ditipu dengan benda kecil ini? Nikmat. Lalu kita melupakan nikmatnya Tuhan. Kalau mau bilang nikmat, itu yang nikmat. Tak pernah sebanding dengan Tuhan. Tidak ada yang bisa sebanding dengan dia. Tidak bisa dibandingkan Tuhan dengan apapun. Makanya dia bilang apa? Waktu orang itu menemukan harta terpendam, maka dia tutup itu, jangan orang ambil. Kemudian dia pergi, jual semua DP barang, DP harta jual semua. Lalu dia kembali, dia beli keseluruhan ladang itu. Kenapa? Karena di dalam situ ada harta terpendam. Dia bukan cuma beli itu harta, dia beli itu satu ladang itu. Saudara lihat ya, ini kan Yesus yang bercerita ya. Ini Yesus bercerita. Ya tidak mungkin salah kalau Yesus yang bikin cerita. Semahal itu kerajaan Allah. Kalau cari doi boleh hari-hari. Padahal semua orang Kristen tahu apa kata? Carilah Tuhan maka kamu hidup. Cari Tuhan maka hidup. Cari apa yang hari-hari? Cari doi ses. Kalau enggak orang-orang mau makan apa? Kalau cari Tuhan dong. Ya ampun. Orang kok sesungguh-sungguh. Kalau cari doi boleh hari-hari. Maka kalau cari Tuhan hari-hari, orang bilang apa? Ngoni ini sudah lalu fanatik. Maka kalau cari doi hari-hari, tidak ada orang bilang itu apa? Ngoni fanatik doi. Atau bahasa rohaninya apa? Kamu bertuhankan uang. Kalau uang boleh perintah pangku hari-hari. Kalau Tuhan ini boleh perintah pangku hari-hari toh. Semua lelaki tasas. Mau ikut hati, lebih bagus pulang. Lebih aman. Tapi aku harus tinggal. Berarti begitu. Sampai solalanya mati-mati. Sementara itu lainnya tidak lelah so mati. Oto so tubruk lah. Motor so tubruk. Botol so tubruk. Istri tetangga so tubruk. Siapa le? Susah. Aturan semua masuk di baktera. Marah dong so tubruk. Nggak jadi dia tuh. Dia lebih pilih. Manjut orang nikmati ini. Nikmati dulu. Ini satu malam ini Jong. Cuma kok sekarang, cuma satu kali ini. Lagi, bilang Pak Saudara apa? Yesus bilang apa? Baik, saya juga berperhatikan, Tuhan bilang, dia nggak bilang tangan kiri, dia bilang tangan kanan. Kalau tangan kananmu menyesatkanmu, potong kau buang. Nah,
Di mana-mana tuh kalau istilah tangan kanan itu apa? Ini tangan yang paling kuat satu. Ini yang paling apa? Sekalipun ada juga yang kidal tuh. Tapi kalau saya bilang tangan kanan loh, begitu tuh. Oh, aduh dia gubernur tangan kanan. Beda tuh bilang, oh dia kok cuma tangan kiri. Beda. Oh dia presiden tangan kanan. Begitu kan istilahnya. Dan Yesus bilang apa? Tangan kananmu menyesatkanmu, potong kau buang. Dan apa-apa biar tak tinggal engkau tangan kiri Jo. Kalau mata kananmu, bayangkan, semua pakai kanan. Heran juga. Mata kanan, tangan kanan. Coba, mana itu dek? Coba. Ya? Kalau mata kanan, cabu kau buang. Kalau tangan kanan, mata kanan. Toh, tangan le kanan. Duh, bagaimana kan itu kesenggot orang petangan kanan. Itu kan so bilang tangan apa? Apa yang paling utama? Hah? Yang kamu pikir ini kau nyanda ada ini mati orang. Solome semua. Semua rubuh tuh rumah. Semua rubuh tuh usaha. Semua rubuh tuh apa? Potong kau buang. Yang bilang Yesus. Hah? Apa yang menghalangi penyembahanmu? Apa yang menghalangi penghormatanmu kepada Tuhan? Apa? Potong kau buang. Yang bilang Yesus kok. Kenapa? Dia bilang apa? Lebih baik engkau di tangan satu yang penting masuk surga. Yang bilang Yesus itu. Daripada semua ada tangan kanan lihat orang semua lengkap mau dia di gereja senyada di tangan kanan. Lihat orang ada lengkap mengambar dengan tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Yang bilang Yesus. Bukan karena utuh, rukun kan. Rukun kan, masuk rukun. Bangku bro sampai di neraka. Bukan itu. Tuhan itu rukunnya di Tuhan. Rukunnya dengan kebenaran. Ini orang menyatu di sini. Orang di mau tak usah potong kau buang. Bilang Yesus kayak bilang, gimana sih? Apa yang membuat kamu khawatir apa? Potong kau buang, cabut buang. Nah, itu yang Yesus. Yesus berkhotbah. Dengan kanan ke kanan, apalagi yang kanan. Bilang Yesus ya. Yesus bilang, lu sudah semua aku bisa ubah. Lihat ini Tuhan bersikap. Orang tubuh Kristus. Orang tubuh Kristus no? Saudara, orang ini semua apa? Tubuh yang saya apa? Bagian mana? Tangan, kaki, mulut apa? Yesus yang bilang. Kalau saya tak bisa, potong buang. Jangan takut. Saya terus sedikit. Saya lihat Lukas 16. Saya lihat. Berapa? Saya berapa? Ayat 9. Kita orang baca sama-sama. 3. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Tunggu, mamon itu tidak jujur, tapi Tuhan suruh ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon. Semua sudah tahu mamon itu apa? Uang itu tidak jujur. Jangan sampai saudara pemilik juga tidak jujur. Uang tidak jujur lalu dimiliki oleh orang yang tidak jujur. Hati-hati. Jadi Tuhan bilang mamon itu tidak jujur. Ikat persahabatan. Ini kan dia sedang bicara tentang persahabatan dengan Tuhan.
Jadikan uang itu alat. Jangan biarkan uang itu menjadi tujuan. Saudara ibadah, tujuanmu dapat duit. Kamu bukan menyembah, kamu bukan sahabatnya. Kalau orang ini sahabat Allah, maka kita menggunakan uang untuk mengikat persahabatan dengan Tuhan. Kenapa? Karena uang tidak jujur maksudnya apa? Dia tidak setia. Dia tidak jujur, tidak setia itu doi pekerja. Tidak jujur, tidak setia. Kenapa? Karena dia tidak bisa menolongmu selalu. Nggak bisa. Apa? Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna. Toh? Amsal 11 ayat 4. Uang tidak jujur, tidak setia. Dia tidak sanggup menolong. Jadikan uang itu apa? Alat untuk memuliakan Tuhan. Jangan saudara justru apa? Memuliakan Tuhan untuk dapat itu uang. Itu salah. Dan saudara, yang paling saya ngeri, coba pada dari Lukas 18 itu. Tadi sudah sampai 9 ya. Coba deh. Lukas 16 ke 9. Coba lihat ayat 10 apa? Ayat 10. Setiap perkara kecil. Iya. Lihat. Coba baca dulu ini. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, maka ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Orang kan selama ini sangat mengerti tentang perkara kecil di sini. Boleh sebenarnya orang pakai, oh ya, setia dalam perkara apa gitu kan, kecil-kecil. Tapi kalau saudara perhatikan pasal 16 ini, saudara akan tahu kecil di situ maksudnya apa? Apa itu kecil di situ? Apa yang kecil? Ini tuh kecil. Ini sepanjang pasal 16. Hal kecil di mata surga, hal kecil di mata Tuhan ini. Toh, sekarang ini menjadi hal besar dimanapun, termasuk di gereja. Ini hal yang Tuhan anggap kecil. Kan? Dia suruh orang apa? Beri kerajaan Allah dan kebenarannya. Siapa? Itu kecil. Kecil. Kerajaan Allah dan kebenarannya tak sebanding dengan uangmu. Itu hal kecil. Itu hal kecil. Waktu kau tidak setia kepada hal kecil ini, nanti kau tidak bisa setia kepada hal kerajaan Allah. Kalau kau tidak setia kepada hal kecil ini, materimu tidak setia, kau tidak jujur di situ, maka kau tidak pernah akan dipercayakan hal besar, yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nanti kalau dia berbukti, sekarang gereja sudah putar. Kebenaran Allah akan diputar balikan oleh hal kecil ini. Itu saudara. Saya juga pikir, darah Yesus, tolong hamba itu. Aku tidak mau dikalahkan cuma hal kecil ini. Ini perkara kecil. Jangan biarkan aku dikalahkan. Mereka menyangka pantas Tuhan datang, dia tidak perlu itu doi. Kenapa? Itu hal kecil. Tidak perlu. Itu seperti kan? Orang lain Petrus baru dapat ikan 2 perahu. Orang lain begini, mau kasih masuk di kas. Yesus tidak perlu itu. Dorong semua jalan ikut dia mana? Ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala jiwa. Dia tidak peduli. Kenapa? Karena untuk dia itu hal kecil untukku. Waktu kamu setia dalam hal kecil, kamu jujur dalam hal kecil,
Hal besar ini apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Hal besar ini apa? Tuhan dan kerajaannya. Itu pikir Tuhan ini suatu tanda Tuhan bilang, jangan takut, jangan takut. Bapak saudara, nanti mulai sekarang, kalau berdoa di sini sekarang, nanti saudara di rumah, coba belajar begitu, saudara. Belajar begitu. Ganti saudara berkata-kata doa. Bapak saudara, nanti berdoa ini, ya Tuhan aku, untuk saya dalam perkara-perkara kecil, perkara-perkara dunia ini, perkara-perkara tentang kehidupan ini, bagaimana kita boleh makan, boleh minum, boleh beli baju, boleh kasih anak sekolah, boleh apa lagi? Itu hal kecil. Tolong aku, sehingga aku sungguh-sungguh mendapatkan Engkau. Kami di dalam hati saudara, jangan biarkan karena kau memiliki hal kecil ini, kau mengecilkan Tuhan. Itu yang besar. Jangan kasih tahu balik. So itu Petrus bisa bilang apa? Binasalah kau dengan uangmu itu. Kenapa? Karena menurut Petrus itu juga hal kecil. Semua sekarang buka boba aja. Cewek-cewek kan 16 tahun, 19 tahun kawin dengan opak-opak 70 tahun kan? Karena opak-opak ada hal kecil yang dia anggap besar, banyak duit opak. Teman-teman jadi begitu. Cowok-cowok boleh kawin dengan omak-omak 70 tahunan apa duit? Karena tuh omak ada duit. Suami bisa tinggalkan istrinya. Sampai seperti itu. Saya waktu merenungkan ini tentang Tuhan. Kita dan manusia. Untuk setia kepada cuma Engkau yang besar. Cuma itu untuk kerajaan Allah dan kebenarannya, itu yang mulia. Itu yang besar. Saudara lihat apa? Setan seputar ini. Dia membuat saudara merasa bahwa dia mau dapat apa? Dari itu pendetanya pernah ajar kata orang bagaimana dapat duit. Dia tahu kepada saudara itu, siapa yang saya bilang saudara itu Junaidi Salat? Itu kan siapa nih? Bintang film. Waktu zaman itu kan tuh terkenal dan ya pasti ya menurut pandangan orang ya dia berhasil, bintang Indonesia yang berhasil. Kok menjadi Kristen, kok ditinggalkan oleh semuanya, semua temannya, ditinggalkan pekerjaannya, dibuang oleh keluarganya. Kok dengan dia bercerita apa? Dia tak buta selama 8 tahun sejak dia mengikuti Yesus, kehilangan semuanya. Hilang pekerjaan, hilang harta, hilang semua, semua utama dari dia. Lalu pengen kalau semua bilang Yesus dan bagaimana, masa orang baru ikut Yesus? Ini Tuhan di sini, ini Tuhan kau siapa? Kalau saudara, tidak mau jujur dalam hal kecil. Tidak mau setia dalam hal kecil, kau akan berhadapan dengan dia. Kau kehilangan hal besar. Apa itu hal besar? Jangan kau selalu hal kecil. Jadi dulu 100.000, sekarang 100 juta. Sekarang aku mendapatkan. Sekarang aku sangat menghargai kebenaran firman Tuhan. Sekarang aku sangat menghargai saat bersama Tuhan,
saat mendengar firman-Nya, saat menyembah Dia, saat mengasihi Dia. Begitu. Selalu berpikir hal besar itu nanti lebih besar. Tidak lagi disuruh di saudara pulang di rumah terus bebek tugas 16 baca dengan lengkap. Baca sampai habis saudara. Ternyata itu Tuhan bermaksud, itu perkara kecil dan perkara besar. Kayaknya ada salah konteks. Boleh ini terdapat, tapi maksudnya sebenarnya ini maksud Yesus. Ini kan karena orang sekarang soalnya dari ayat. Belum tahu ayat, mas sebenarnya ini apa? Satu khotbah. Ya, saudara. Nah, akhirnya mengharapkan Tuhan untuk hal-hal yang Tuhan tidak janji betul. Hingga akhirnya apa? Kita rela menukarkan yang kudus dengan hal-hal fana dunia ini. Bilang tidak ada yang bisa tolong kecuali kalau Tuhan mau tolong. Kenapa Tuhan tidak percaya itu? Kalau sudah tahu satu-satunya penolong cuma Yesus, harusnya dia yang dihormati. Dia yang diperlakukan segalanya dalam hidup. Satu-satunya yang bisa dipercaya Yesus dan perkataannya. Kalau sekarang saudara sedang meragukan perkataan Tuhan, harusnya apa? Sadar kau sedang ditipu setan. Karena Yesus perkataannya itu adalah perkataan yang paling terpercaya. Jadi saudara mulai ragu terhadap perkataan Tuhan, langsung bilang dalam nama Yesus, setan kau pergi. Gitu kok saudara. Belajar dari sejarah hidupmu. Coba, semua orang ada cerita. Belajar dari cerita hidupmu. Apa yang kau sedang ajar? Ingat lagi, apa yang terjadi padamu waktu kau tidak perhatikan Tuhan dengan benar. Apa yang terjadi padamu waktu kau mengabaikan persekutuan dengan Tuhan. Apa yang terjadi padamu waktu saudara apa? Tukar kebenaran, hal yang besar. Tukar dengan hal-hal kecil yang ternyata bukan cuma sekedar kecil. Paulus bilang apa? Sampah. Itu bukan hal kecil saja, itu sampah. Cuma Yesus yang ada nilainya, yang lain cuma sampah. Hati-hati. Baca itu dan renungkan lagi. Kemudian terima ini Filipi berapa? Filipi 3. Itu juga apa yang dulu merupakan keuntungan ini, sekarang kau anggap rugi karena Kristus. Ulang supaya saudara hafal. 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kau anggap rugi karena Kristus. 8. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Ulang begitu. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dia aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Segala sesuatu selain Kristus itu sampah.
itu kerugian. Itu hal kecil saudara. Cuma satu, mengenal Kristus, dekat dengannya, mengasihi, berikat dengannya.